Ada orang yang di ceramahnya mempromosikan negara khilafah. Tapi saat mau liburan, saat mau merayakan ultahnya, mengendap-endap mau masuk ke Singapura. Sebenarnya tak ada orang yang tahu dia mau ke Singapura. Ternyata dia ditolak, diusir, sehingga beritanya pun rame. Ini yang disebut orang munafik. Promosi negara khilafah, tapi liburannya bukan ke Afghanistan, tapi ke Singapura. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Nusantara. Konsep negara Islam atau negara khilafah atau negara syariah tidak akan pernah laku di Indonesia. Bukan saja karena konsep ini tertolak seperti dalam istilah Kiai Haji Ma'ruf Amin, tertolak karena di negeri ini sudah berdiri NKRI. Konsep negara khilafah atau negara Islam atau negara syariah ibaratnya mau membangun sebuah rumah tapi dengan menggusur rumah yang sudah ada, yakni NKRI. Tentu saja penduduk yang tinggal di dalam rumah NKRI ini tidak akan pernah tinggal diam. Siapa juga yang mau rumahnya digusur? Maka konsep negara Islam, negara khilafah, atau negara syariah pun dari awalnya sudah tertolak di negeri ini. Tapi tak hanya itu saja alasannya. Karena bagi pengasong atau buzzer negara Islam, negara khilafah atau negara syariah tidak konsisten dengan omongan mereka sendiri. Salah satu contoh yang paling nyata dan terbaru adalah Somad Uwas. Dalam ceramahnya, dia pernah mendukung tegaknya negara khilafah. Tapi saat dia mau liburan dan mau pelesiran bersama istri mudanya, tidak ke negeri yang mengklaim seperti negara syariah. Misalnya saat ini Afghanistan. Tidak. Dia tidak mau pelesiran ke Afghanistan, tapi dia mau liburan ke Singapura. Kejadian ini memberikan bukti yang nyata pada kita bahwa konsep negara Islam, negara khilafah, atau negara syariah tidak hanya tertolak oleh kelompok yang sejak awal menolak konsep ini karena seperti yang saya ibaratkan tadi, seperti menggusur rumah sendiri, menggusur rumah NKRI, tapi tanpa sadar oleh mereka yang kuar-kuar ingin negara khilafah, negara Islam, negara syariah juga tidak mau konsekuensi dengan omongan mereka sendiri. Karena konsep negara khilafah, negara Islam atau negara syariah bagi mereka bukan sebagai cita-cita yang harus diperjuangkan untuk diwujudkan, tapi hanya sekedar politisasi agama atau sekedar pencitraan atau sekedar branding marketing untuk dagangan saja. Contohnya bisnis umroh ke Tanah Suci yang dilanjutkan dengan tur dan shopping ke Eropa. Paket umroh plus namanya. Setelah umroh, tur ke Paris, Prancis, ke London, Inggris atau ke Spanyol. Atau kalau mau paket yang lebih murah ke Eropa Timur untuk jalan-jalan, foto-foto di area spot-spot yang instagramable. Tapi tidak ada paket umroh plus misalnya setelah umroh ke Afghanistan. Kenapa? Karena paket ini tidak akan pernah laku. Mereka ingin melihat Eropa bukan Afghanistan. Kalaupun Anda melihat bos-bos travel penipu uang jamaah seperti First Travel dan Abu Tur yang merupakan simpatisan gerakan 212 menampakkan hidup hedon mereka di negeri-negeri Eropa dan Amerika, bukan di negeri-negeri
yang mengaku sebagai negara syariah. Mereka pamer foto-foto di lautan salju, bukan di gurun pasir, di gunung dan danau es yang membeku, bukan di gunung batu yang panas atau lautan pasir yang membara. Mereka juga menenteng aksesoris-aksesoris dengan brand-brand terkenal di dunia yang merupakan produk Eropa dan Amerika. Selain Eropa, Turki juga menjadi tujuan utama wisata itu. Padahal Turki tidak bisa disebut dengan negara Islam, apalagi negara khilafah. Justru Turki saat ini yang bertanggung jawab atas runtuhnya dinasti Utsmani yang mengklaim khilafah Islam sejak tahun 1924. Turki saat ini adalah negara sekuler ekstrim yang masih melanjutkan doktrin Mustafa Kemal Atatürk, meskipun Erdogan disebut-sebut membawa gaya baru, tapi tidak akan pernah berani meruntuhkan doktrin sekuler Mustafa Kemal Atatürk. Buktinya setiap 10 November Erdogan akan datang ke makam Mustafa Kemal dengan memberikan pidato-pidato pujian. Klaim khilafah telah menjadi rongsokan di Turki dan orang-orang Turki saat ini tidak ada yang tertarik untuk mendirikannya lagi. Loh, kok ada di Indonesia yang mau dibohongi dengan klaim itu? Padahal di negeri asalnya sudah tidak laku, bahkan dihancurkan konsep khilafah. Kalaupun Anda tidak punya cukup sangu untuk jalan-jalan ke Eropa, jangan pusing. Di sekitar Masjid Haram atau Masjid Nabawi, atau kalau tidak puas bisa muter-muter di Jeddah, di Saudi, membeli produk-produk branded internasional, apapun brandnya, pasti ada di seputar Masjidil Haram Mekah dan original. Fenomena ini sebenarnya tidak masalah. Ini hal yang manusiawi kalau Anda tidak bersikap munafik, hipokrit, atau jarkoni, iso ngajar gak iso ngelakoni. Yang jadi masalah kalau mau pergelaran politik, mau pilkada, pilpres hingga pemilu, agama diseret-seret. Syariah dibuat kampanye politik, Islam dipakai untuk membohongi, tapi tindakannya sama sekali tidak mencerminkan hal itu. Jadi ini memang masalahnya. Teriak-teriak negara Islam, negara khilafah, atau negara syariah, tapi liburannya mau senang-senang tetap ke Eropa atau ke Singapura. Ini yang disebut sebagai kabura maqtan. Hal yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala, mengatakan tapi tidak mengerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Quran Surat As-Saff ayat 2 dan 3. Semoga kita tidak termasuk golongan kabura maqtan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.